Channel. Ada yang takut masuk ke rumah hantu? Bisa bayangin nggak kalau kalian bukan disuruh buat masuk doang tapi tinggal di sana? Hi, serem banget kan? Di film yang berjudul The Spiderwick Chronicles rilisan tahun 2008 ini, Jared dan keluarganya terpaksa pindah ke rumah tua yang memiliki banyak misteri. Di sekeliling rumahnya juga banyak makhluk gaib. Katanya, kalau nggak bisa nyelesain masalah yang ada di sana, mereka nggak akan bisa keluar lagi. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Arthur Spiderwick buru-buru pergi ke ruang kerjanya. Ruangan yang penuh dengan serangga dan makhluk aneh dalam stopless. Dia lalu mengeluarkan makhluk aneh dari dalam kotak dan dengan cepat ia gambar. Ternyata dia sedang berusaha menyelesaikan bukunya yang berisi tentang makhluk-makhluk ajaib dan monster yang dia temui di sekitar rumahnya. Setelah buku itu selesai, Arthur menyegelnya dan seketika itu juga dia merasakan kekuatan yang besar keluar dari dalam buku tersebut, dibarengi dengan suara-suara aneh dari luar rumahnya. Singkat cerita, 80 tahun kemudian, sebuah keluarga mendatangi rumah Arthur Spiderwick. Bisa dibilang mereka ini adalah cicitnya dari Pak Arthur Lur. Mereka ada Grace dan 3 orang anaknya, Mallory si sulung dan si kembar Simon dan Jared. Grace membawa anaknya ke rumah bekas Arthur karena dia tidak tahu lagi harus tinggal di mana setelah melakukan perceraian dengan suaminya. Ketika Simon, Mallory, dan Grace senang karena telah sampai di rumah baru mereka, Jared justru diam dan malah lebih fokus ke gadgetnya. Ibu lalu berusaha untuk mengajak Jared keluar dari mobil dan meminta Jared untuk tidak kesal lagi. Tapi hal itu sia-sia saja dan membuat Mallory geram. Dia memaksa Jared keluar dengan cara memukul tubuhnya, hingga mereka pun terlibat pertikaian. You're so annoying. You think you know everything. Ketika pertikaian itu selesai, Jared akhirnya masuk ke dalam rumah. Di dalam sana, Jared terus mengeluh dan merasa ada yang aneh dengan keadaan rumah tua itu. Ditambah dengan adanya garam yang terdapat di jendela kamar. Simon yang melihat hal itu langsung mengira jika Bibi Lucinda, putri dari Arthur lah yang telah meletakkan garam-garam tersebut. Dia kemudian memperlihatkan foto keluarga Arthur kepada Jared sambil mengatakan jika dulu ketika Bibi dianggap masih tinggal di rumah ini, banyak orang menganggapnya gila karena mengatakan jika ayahnya telah diculik oleh peri. Setelah kejadian itulah, Bibi Lucinda pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan rumahnya kosong. Saat makan malam tiba, ibu bertanya kepada anak-anak tentang kunci mobilnya yang hilang, tapi tak ada dari mereka yang melihat. Perhatian mereka malah teralihkan oleh banyaknya madu dan saus tomat yang ada di dapur. Ibu berpikir jika dulu Bibi Lucinda sering membuat makanan dengan bahan-bahan tersebut. Lalu tak lama kemudian datang Mallory yang jengkel karena medalinya hilang. Dia yang baru datang langsung menuduh Jared. Jelas Jared kesal karena kali ini bukan dia yang membuat ulah. Pertengkaran pun terjadi lagi, membuat Grace sangat pusing ditambah dia yang tak kunjung menemukan kunci mobilnya yang hilang. Tapi tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata itu dari mantan suaminya. Ketika Simon dan Mallory pergi, Jared berbincang dengan ayahnya di telepon. Bukannya senang, dia malah kesal. Soalnya nih Lur, Jared dari kemarin sudah berharap akan dijemput oleh sang ayah, tetapi tiba-tiba saja batal karena suatu hal. Jared yang marah pun langsung menuduh ibunya yang menjadi penyebab ayahnya itu gagal datang. Sang ibu berusaha untuk tidak merespon Jared dan memilih untuk tidur. Sedangkan Jared dibuat kaget dengan suara gemuruh yang berasal dari balik tembok rumahnya. Awalnya dia takut dan ragu, tapi kemudian dia mengambil sapu dan melubangi tembok rumah menggunakan gagang sapu tersebut. Tapi tindakan Jared itu membuat ibunya datang lagi dan memarahinya. Untung Mallory dan Simon datang menenangkan.
Tidak basa-basi lagi, Jared segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mallory yang ikut penasaran pun mengambil alih sapu dan berusaha untuk mengetuk temboknya. Tapi malah runtuh temboknya. Terkejutnya mereka ketika melihat ada sebuah lift makanan dengan begitu banyak barang-barang. 2 di antaranya adalah medali Mallory dan kunci mobil milik ibu. Walaupun kalau dipikir tidak logis menyembunyikan benda di balik tembok, Mallory tetap menyalahkan Jared. Jared bahkan harus membersihkan kekacauan itu sendirian hingga tak sengaja dirinya menemukan sebuah kunci. Karena terlanjur penasaran, Jared memberanikan diri untuk naik dan ditemukanlah sebuah ruangan gelap dan berdebu. Ternyata ruangan itu milik Arthur, terlihat dengan beberapa toples yang berisi benda-benda aneh. Setelah cukup lama berkeliling, Jared menemukan sebuah peti yang kemudian dia buka menggunakan kunci yang dia temukan tadi. Di dalam sana hanya terdapat pakaian, tapi tiba-tiba tersimpan buku tua. Buku tersebut telah disegel dan terdapat pula surat peringatan. Karena situasi sudah sangat mencekam dan aneh, Jared yang ketakutan pun memilih pergi dan menghampiri kembarannya. Dia berusaha untuk menceritakan tentang apa yang baru saja dia temukan, tapi Simon yang tidak percaya malah memilih untuk melanjutkan tidurnya. Tidak ada pilihan lain, Jared yang sudah sangat penasaran kembali ke tempat tidurnya dan berniat untuk membaca buku itu. Padahal sudah jelas jika ada peringatan untuk jangan pernah membaca buku tersebut. Jared pun mulai membuka segel. Aura kuat dari buku itu juga dirasakan oleh Jared. Karena takut dengan suara-suara aneh yang muncul, Jared masuk ke peti dan membaca bukunya di dalam sana. Buku itu memberitahu Jared bagaimana caranya supaya kita bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Juga memberitahu kita tentang keberadaan makhluk-makhluk legendaris yang hidup di sekitar kita. Arthur berpesan supaya pembaca berhati-hati atas informasi yang didapat dari buku tersebut. Termasuk, jangan sampai buku itu jatuh ke tangan si monster Mulgarat, dia yang bisa berubah-ubah wujud, terus berusaha untuk mendapatkan informasi dari buku untuk menghancurkan makhluk-makhluk mistik dan juga manusia. Belum selesai membaca buku itu, tiba-tiba Mallory berteriak. Dia kesakitan karena tiba-tiba rambutnya terikat di ranjang tempat tidur. Dan lagi-lagi, Jared yang disalahkan atas kejadian tersebut. Jared, you've gone way too far this time. Singkat waktu, pagi pun tiba. Hari itu ketika Simon dan Mallory sedang berlatih, Jared datang untuk memberitahu jika yang mengganggu Mallory semalam itu bukan dirinya tapi makhluk aneh yang terdapat di buku. Makhluk yang berwujud kurcaci itu marah karena Mallory telah merusak sarangnya. Diketahui juga jika kurcaci itu menyukai madu. Itulah sebabnya di rumah itu terdapat begitu banyak madu. Tapi karena Mallory tidak percaya dan mengajak Simon untuk jangan percaya dengan Jared, tepat ketika Mallory dan Simon pergi, Jared merasa ada sesuatu yang datang. Jared sontak melangkah mundur hingga dia merasakan kekuatan yang aneh. Di dalam rumah, Jared berusaha untuk membuktikan apa yang diyakininya. Dia lalu mengambil rumah-rumahan, mengisinya dengan beberapa mainan, biskuit, dan madu. Jared juga kemudian kembali ke ruangan Arthur untuk menaruh rumah-rumahan itu. Niatnya dia ingin meminta maaf kepada kurcaci dan berharap dia bisa melihat wujud aslinya. Karena menunggu sangat lama, Jared tak sadar jika dirinya tertidur pulas dan ketika dirinya sudah bangun, Jared bingung karena madunya sudah hilang. Melihat ada biskuit berceceran, Jared pun mengikuti jejak biskuit itu hingga dia menemukan kurcaci yang dicarinya. Awalnya mereka sama-sama kaget yang membuat kurcaci bernama Thimbletack itu menghilang. Untungnya Jared mampu membujuk Thimbletack hingga kurcaci tua itu mau menunjukkan wujudnya lagi. Tapi ketika Jared menunjukkan buku milik Arthur, Thimbletack langsung marah dan berubah menjadi kurcaci hijau dan menyeramkan. Karena Thimbletack terus memarahi Jared dan melemparinya, dengan cepat Jared memberikan biskuit dengan madu hingga Thimbletack kembali tenang. Can't you read?
Here, more honey. They say I've got anger issues. Dia lalu memberitahu Jared jika Arthur menyuruh dirinya untuk menjaga buku itu tetap berada dalam lingkaran sihir. Dan lingkaran sihir yang dimaksud adalah batu-batu yang disusun mengelilingi rumah. Tidak lama kemudian Simon datang. Dia yang keluar dari lingkaran sihir langsung diserang oleh para goblin yang mengincar buku milik Arthur. Menggunakan batu sihir, Jared melihat para goblin itu berusaha untuk menangkap Simon. Mungkin mereka kira si Simon ini Jared kali ya. Tidak ingin saudara kembarnya itu celaka, Jared langsung keluar rumah untuk menolongnya. Tapi dia terlambat. Jared pun mulai menyusuri hutan dan berkat bantuan batu ajaib, dia pun berhasil menemukan persembunyian para goblin. Terlihat Simon juga terkurung di dalam sangkar. Di tempat itu pula tak disangka Jared bertemu dengan makhluk lain yang menjadi tawanan para goblin. Dia adalah Hawksquill dan dia adalah pemangsa burung. Karena tak bisa menyelamatkan Simon sendirian, Jared pun membebaskan Hawks, tapi dengan gantinya dia meminta Hawks untuk membantunya membebaskan Simon. Sebelum beraksi, Hawks meludahi mata Jared dan yang terjadi adalah Jared bisa melihat makhluk-makhluk aneh itu tanpa menggunakan batu ajaib lagi. How do I see you now? The sight. A gift only. Ketika Jared sedang berusaha untuk menyelamatkan Simon, Hawks menariknya lagi karena tiba-tiba ada Molgareth datang. Karena wujudnya seorang kakek, Jared berpikir jika Molgareth itu tidak berbahaya. Tapi ternyata Jared salah. Dengan kemampuan Molgareth yang bisa berubah-ubah wujud itu, Molgareth bisa mengelabui siapapun. Molgareth lalu mendekati Simon dan meminta buku itu. Tapi karena Simon berkata jika dirinya tidak memegang buku itu sama sekali, para goblin langsung menggeledahnya. Simon sendiri yang sudah sangat ketakutan berkata jika dia tahu di mana letak buku itu dan berjanji akan memberikannya kepada Molgareth. Percaya dengan apa yang diucapkan oleh Simon, Molgareth memperbolehkan Simon untuk mengambilnya. Jared yang tidak bisa membiarkan Molgareth mendapatkan buku Arthur menghadang Simon di tengah jalan. Mereka pun saling berebut buku itu, sampai para goblin yang diam-diam mengikuti Simon melihat mereka berdua. Tidak basa-basi lagi, Simon dan Jared lari, tapi Simon yang tertinggal digigit kakinya oleh goblin. Untung saja Jared bisa menyelamatkannya. Tidak lama Mallory datang. Jared berusaha untuk menyuruh Mallory masuk ke dalam lingkaran sihir, tapi dia tak kunjung percaya hingga para goblin itu menyerang Mallory. Jared kemudian melempar batu ajaib dan Mallory pun selamat. Setelah mengobati luka yang ada di kaki Simon, Mallory meminta penjelasan dari Jared tentang apa yang terjadi. Mereka berdua juga kemudian lari ke loteng dan terlihat jika para goblin sudah berkumpul di sekitar rumahnya. Mallory yang sudah tahu jika para goblin menginginkan buku milik Arthur, menyuruh Jared untuk memberikannya saja. Sampai tiba-tiba Timbaltek datang dan marah-marah. Mallory tentu kaget melihat makhluk itu. Dia berusaha menginjak Timbaltek, tapi kemudian dia mengambil madu atas perintah dari Jared. Dan benar, Timbaltek pun kembali tenang. Di sini Mallory bingung kenapa dia bisa melihat Timbaltek sedangkan goblin yang ada di luar sana dia tidak bisa melihatnya. Jared menjawab jika itu karena Timbaltek mengizinkan Mallory untuk melihatnya. Timbaltek lalu menceritakan kepada Mallory jika sampai buku Arthur jatuh ke tangan para goblin, maka Molgareth bisa membunuh mereka semua. Tak punya cara lain, Simon memberikan ide untuk bakar saja buku itu. Jared pun langsung melakukannya, tapi ternyata buku itu sudah dilindungi sihir, sampai api pun tak bisa membakarnya. Karena tidak mungkin terus berlindung di dalam rumah, Jared memutuskan untuk menemui Bibi Lucinda dan meminta bantuannya. Timbaltek juga membantu dengan memberikan jalan rahasia yang ada di bawah tanah untuk menghindari goblin. Selanjutnya, Simon yang tidak ikut menemui Bibi Lucinda berusaha untuk mengalihkan perhatian goblin agar Mallory dan Jared bisa masuk ke pintu jalan rahasia.
Tapi karena kurang berhati-hati, salah satu goblin melihat mereka dan langsung mengejar. Di rumah Simon tidak sengaja menemukan ramuan yang bisa mengalahkan goblin. Tapi karena keterangannya kurang jelas, Simon meminta Thimbletack untuk menunjukkan buku Arthur yang tadi disimpan oleh Jared sebelum dia berangkat. Ketika Thimbletack membuka petinya, dia marah karena buku itu telah ditukar. Dan ternyata Jared segera menukarnya karena ingin menunjukkan buku tersebut kepada Bibi Lucinda. Goblin yang tahu jika buku Arthur dibawa oleh Jared langsung menyuruh troll untuk mengejar mereka dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Mallory dan Jared hampir sampai, troll itu dengan cepat menarik tubuh Jared. Untungnya Jared bisa meraih salah satu besi yang ada di sana untuk menusuk troll. Jared! Dia dan Mallory pun berhasil keluar, dan troll berhasil mati karena terlindas mobil. Ketika Simon dan Thimbletack sibuk membuat ramuan untuk mengalahkan goblin, Mallory dan Jared akhirnya sampai di rumah sakit jiwa tempat Bibi Lucinda dirawat. Saat bertemu Bibi, Jared langsung memberitahu jika dia dan keluarganya sekarang tinggal di rumah Bibi Lucinda. Mendengar itu, Bibi kaget dan menyuruh mereka pergi karena tempat itu sangat berbahaya. Tapi Jared menjawab jika dia dan keluarganya terpaksa tinggal di sana karena tak tahu harus kemana lagi. Jared juga mengungkapkan jika dirinya sudah mengetahui tentang buku Arthur dan melihat makhluk-makhluk aneh. Seketika itulah Bibi Lucinda menyuruh teman-teman perinya untuk muncul karena akhirnya ada orang yang percaya seperti dirinya. Di dalam, Jared memberikan buku Arthur kepada Bibi Lucinda. Dia lalu menceritakan tentang kisah kelam ketika buku itu dibuat, termasuk ketika Arthur berusaha menyelamatkan Bibi Lucinda dari goblin tapi malah diculik oleh para peri. Bibi Lucinda kemudian berkata jika cuma ada satu orang yang bisa menyelamatkan Jared dan keluarganya, yaitu Arthur Spiderwick yang ternyata masih hidup dan Jared harus menemukannya. Tapi tiba-tiba goblin berusaha untuk merebut buku itu. Untung Bibi dengan cepat melempar bubuk sihir yang membuat makhluk itu pergi, tapi sayang salah satu lembaran bukunya berhasil dicuri. Dan lembaran itu berisi tentang caranya menghancurkan lingkaran sihir di rumah Jared. Ibu yang mengetahui keributan yang telah terjadi di rumah sakit jiwa bergegas membawa anaknya itu pulang. Dan walaupun sudah diceritakan tentang masalah yang sedang terjadi, ibu tidak bisa percaya begitu saja. Karena memang hal itu tidak masuk akal. Singkatnya, mereka pun sampai di rumah. Tapi mereka bingung karena tak ada satupun goblin yang ada di sana. Mallory pikir para goblin itu menyerah tapi ternyata tidak. Hux datang dan memberitahu mereka jika kini Mulgarath sudah tahu cara menghancurkan lingkaran sihir saat bulan purnama tiba. Melihat ada Mallory dan Simon yang tidak bisa melihat makhluk sihir, Hux dengan sopannya langsung meludahi mereka. Hopefully vengeance. Kembali ke misi untuk menemukan Arthur, Jared kembali membuka buku dan berencana untuk memanggil hewan peliharaan milik Arthur. Sebuah makhluk mitologi berkepala elang dan berbadan singa. Kalian pasti nggak asing nih sama sosok Griffins. Jared pun mulai membaca mantra dan tidak lama Griffins datang menjemput mereka. Yarak, Imus, I am Nith. Jared. Setelah melewati tempat antah berantah, sampailah mereka di tempat tinggal para peri yang berada di balik pegunungan es. Melihat Arthur ada di depan matanya, Jared dan dua saudaranya sempat tidak percaya. Tapi kemudian dia memberitahu Arthur jika kedatangan dirinya karena disuruh oleh Bibi Lucinda. Arthur sempat tidak percaya karena dia ingat Lucinda masih berumur 6 tahun. Dan ternyata para peri yang membuatnya lupa akan waktu yang berjalan. Dirinya tidak sadar jika telah hilang selama 80 tahun. Jadi sekarang Lucinda sudah berumur 86 tahun. Karena tidak ingin terkecoh dengan para peri lagi, Arthur mengajak Jared ke tempat lain karena dia diminta untuk menghancurkan buku tersebut.
Tapi setelah dilihat, ternyata buku itu telah ditukar oleh Timbertake. Karena Arthur hanya bisa hidup di dunia peri, dia menyuruh Jared dan saudaranya untuk pulang. Sedangkan dirinya sendiri akan mengalihkan perhatian para peri. Singkat cerita, Jared dan saudaranya pun sampai. Terlihat para goblin sedang berusaha untuk menghancurkan lingkaran sihir. Di waktu yang sama juga, ibu telah pulang dari kantor. Dengan cepat, Jared, Simon, dan Mallory bekerja sama untuk menyelamatkan ibu sampai akhirnya mereka aman di dalam rumah. Di sini ibu masih belum paham, tapi dia sontak berteriak ketika melihat Timbertake ada di depan matanya. Dengan perlahan Jared memberitahu ibunya, menggunakan batu sihir, dia menunjukkan para goblin yang ada di luar sana. Malam itu, mereka mulai melakukan barikade dengan menggunakan ramuan-ramuan yang sudah disiapkan. Tepat ketika bulan purnama tiba dan lingkaran sihir sudah lenyap, para goblin pun mulai masuk melalui celah yang ada, dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Tidak lama juga Mulgara datang dengan wujud monsternya. Karena takut dan terpojok dengan para goblin yang lain, mereka langsung bersembunyi di dapur. Dengan cepat mereka memasukkan ramuan-ramuan ke dalam oven sampai ketika mereka datang, ramuan itu meledak dan membuat para goblin musnah seketika. Mereka yang berpikir jika situasi sudah aman perlahan keluar dari persembunyian. Tapi tiba-tiba saja ayah Jared datang dan bertanya, sebenarnya apa yang sudah terjadi di rumah itu? Jared lalu menghampiri ayahnya, tapi karena tidak percaya jika itu ayahnya sendiri, Jared mengetesnya dengan satu pertanyaan dan benar. Pertanyaan itu tidak bisa dijawab sang ayah dengan benar. I just want to hear you say it. I just wanted to tell you that I love you. Wrong answer. Jared pun kabur ke ruangan rahasia Arthur, tapi Mulgarath masih mengejarnya dengan berubah wujud menjadi ular. Di sana Timbertake berusaha untuk menolong Jared, tapi sayang, dia terlempar dan pingsan. Jared lari ke atap rumah dan ketika Mulgarath datang, dia melempar buku itu sehingga membuat Mulgarath berubah menjadi burung dan berhasil mendapatkan bukunya. Bayani pikir si Jared gimana sih kok malah dilempar bukunya? Tapi ternyata lur, dia sengaja membuat Mulgarath berubah bentuk menjadi burung. Karena di ujung sana ada hoax yang siap untuk menerkamnya. Selepas kejadian itu, kehidupan mereka bisa kembali normal. Ibu juga meminta maaf kepada Jared karena sempat tidak percaya padanya. Beberapa minggu kemudian, Bibi Lucinda juga dibawa pulang untuk tinggal bersama mereka. Dia sangat senang ketika bisa melihat Timbertake lagi. Kemudian ayah Lucinda datang. Tapi dia tidak bisa berlama-lama mengingat usia Arthur di dunia manusia adalah 125 tahun. Jika dia terlalu lama di dunia manusia, maka seketika itu juga Arthur akan berubah menjadi tua dan mati. Mendengar itu, Lucinda meminta kepada sang ayah untuk membawanya ke dunia peri saja. Dia menggapai tangan Lucinda dan Bibi Lucinda pun langsung kembali ke umurnya yang ke-8 tahun. Diiringi oleh para peri, Lucinda serta Arthur Spiderwick pergi dan film pun berakhir. Meskipun masuk ke standar film genre fantasi, tapi menurut Bayani, alur ceritanya masih masuk akal nih. Buktinya si Jared nggak semata-mata ditunjuk jadi tokoh yang serba bisa. Dia masih membutuhkan pertolongan keluarganya buat ngalahin Mulgarath. Keren banget lah. Oke, saya Bayani Danti mengucapkan matur nuwun, bye and see you.